밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Jaya Puspa dengan nomor NIM 30402200097 kelas MJ3C. Di sini saya akan memberikan pemaparan materi tentang karakteristik Tuhan di dalam Islam dengan mata kuliah Islam Disiplin Ilmu. Yang pertama, saya akan bahas tentang pendahuluan. Islam adalah agama yang merujuk pada kepercayaan atau keyakinan adanya satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti penyerahan atau pendudukan diri, yang bagaimana memiliki arti pada konsep bahwa umat Islam menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Di dalam ajaran Islam, Allah SWT memiliki ajaran 99 Asmaul Husna sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis sebagai patokan umat Islam. 2. Tujuan Allah sangat berkaitan dengan keesaan Allah dan ajaran-ajaran yang berada dalam Al-Quran. Ada beberapa tujuan umum tentang tujuan Allah, yaitu penciptaan manusia untuk beribadah, ujian dan pengujian, keadilan dan kebaikan, dan pengabdian kepada sesama. Pemahaman ini dapat bervariasi antara pemikiran masing-masing individu. Di sini saya akan menjelaskan konsep Tuhan menurut beberapa agama. Yang pertama, Islam. Menurut ajaran agama Islam, Tuhan dinamakan sebagai Allah SWT, yang diyakini sebagai Zat Maha Tinggi, yang nyata dan esa, yang Maha Kuat dan Maha Tahu. Dan Allah dalam Al-Quran merupakan sebutan khusus dan tidak dipunyai kata lain selainnya, karena hanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Sesuai dengan ayat suci Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 19, ayat ini menekankan bahwa di sisi Allah satu-satunya agama yang diterima adalah Islam. Meskipun orang-orang yang telah diberi Alkitab, kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, mungkin berselisih pendapat di antara mereka sendiri setelah menerima pengetahuan. Namun Allah menegaskan bahwa agama yang benar adalah Islam. Ayat ini juga menyatakan bahwa Allah sangat cepat dalam perhitungannya, dan orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya akan bertanggung jawab atas perbuatannya di hari kiamat atau di hari akhir. Yang kedua, Kristen. Menurut ajaran agama Kristen, Tuhan dinamakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, yang terdapat di konsep ketuhanan dalam Trinitas, di mana Yesus Kristus dipandang sebagai Tuhan karena orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus merupakan firman yang sudah jadi manusia. Yang ketiga, Hindu. Menurut ajaran agama Hindu, Tuhan dinamakan sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun, sistem ketuhanannya terkoordinisir pada konsep Trimurti. Dewa-dewa kemudian digambarkan dalam bentuk jelas dengan tujuan untuk penyembahan. Namun, bagi persepsi masyarakat yang tidak menganut agama Hindu, mereka menyatakan bahwa agama Hindu mempunyai banyak Tuhan. Bahkan agama Hindu bisa disebut dengan agama politeisme. Namun dibantah, dan di dalam Weda dijelaskan bahwa Ekam Satvipra Bahuda Vadaranti, yang mempunyai arti Tuhan itu satu, tapi orang yang bijaksana menyebut dalam berbagai nama. Yang keempat, Buddha. Di dalam ajaran agama Buddha, konsep Tuhan yang Maha Esa berbeda dengan konsep ketuhanan dalam agama lain, lebih bersifat non-teensik, yaitu tidak menekankan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau tergantung padanya. Namun bagaimana menjewantakan sifat Buddhisme. Untuk agama Buddha, tujuan akhir hidup hanya untuk mencapai kebudayaan atau pencerahan sejati, di mana batin manusia tak perlu mengalami proses timbal akhir. Konghucu. Dalam agama Konghucu, konsep ketuhanan tidak bisa ditetapkan dan diperkirakan, karena ada beberapa pendapat, yaitu di dalam kata Yijing dijelaskan bahwa Tuhan adalah Maha Sempurna dan Maha Pencipta. Yuan, Maha Menjalin, Maha Menembusi dan Maha Luhur. Heng, Maha Pemurah, Maha Pemberi Rahmat dan Maha Adil. Li, dan Maha Abadi hukumnya. Zen. Sementara itu, ada dua kata, yaitu Tianli yang berarti hukum-hukum berasal dari firman Tuhan, dan Tianming sesuatu yang sudah terjadi. Katolik.
Dalam ajaran agama Katolik ini masih sama dengan Kristen, namun agama Katolik masih menghormati dan menjunjung tinggi santo dan santa atau orang suci. Yang terakhir, kepercayaan agama-agama tradisional. Di dalam kepercayaan ini tergantung kelompok daerah yang memiliki kepercayaan yang beragam terkait dengan roh, dewa-dewi, dan alam. Seringkali kita dengar dengan keyakinan animisme dan pemujaan alam yang berhubungan dengan keyakinan roh, leluhur, dan alam. Biasanya kegiatan ini atau yang memiliki kepercayaan agama-agama tradisional yang masih menganut kental tentang wilayah tersebut. Selanjutnya, bab materi tentang karakteristik Tuhan yang benar. Yang pertama, Islam. Maha Esa. Maha Esa yang mempunyai arti satu-satunya, hanya Allah yang boleh disembah. Yang kedua, Kristen. Trinitas. Trinitas yang mempunyai pemahaman dalam konsep Tritunggal atau Trinitas, yaitu Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Karakteristik Tuhan yang benar. Yang pertama, Islam, Maha Esa. Maha Esa mempunyai arti satu-satunya, hanya Allah yang boleh disembah. Yang kedua, Trinitas. Trinitas yang mempunyai pemahaman dalam konsep Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, Yesus, dan Roh Kudus. Tuhan di agama Kristen memiliki 3 aspek yang bersatu, yang artinya memiliki 3 aspek tapi masih mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, Hindu, Brahman. Yang dimaksud Tuhan dianggap Brahman adalah kekuatan ilahi yang tak tergambarkan dan diwujudkan dalam bentuk dewa dan dewi. Buddha, non-teistik, yang dimana agama ini tidak menekankan keberadaan sang pencipta atau Tuhan. 5. Konghucu, Tuhan adalah maha sempurna dan maha pencipta, maha menjalin, maha menembusi, dan maha luhur, maha pemurah, maha memberi rahmat, dan maha adil, dan maha abadi hukumnya. Katolik. Dalam ajaran agama ini, Tuhan ada 3, yakni Tuhan Allah, Tuhan Bapa sebagai pencipta, Yesus Kristus, Anak sebagai juru selamat yang bereinkarnasi ke dalam tubuh manusia, dan Roh Kudus atau Roh Suci. Bab materi tentang Islam memenuhi karakteristik. Agama Islam memiliki satu Tuhan, yaitu Allah SWT, yang diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyatu dan esa, maha kuasa dan maha mengetahui, maha pengasih dan maha penyayang, maha adil dan pencipta dan memberi hidup dan memberi petunjuk. Adanya keesaan Allah bisa dibuktikan melalui kenyataan wujud yang tampak seperti keciptaan Allah SWT, alam, serta sebagai contohnya galaksi dan semua yang ada di dunia ini. Rasa yang ada di dalam jiwa manusia dan dalil dari logika. Kenyataan wujud yang terlihat adalah Al-Quran dan keberadaan alam semesta dengan segala isinya. Dan agama Islam mempunyai patokan atau Al-Quran yang tidak bisa diubah dan nilai sertanya mutlak. Ini ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah. Surat Sad ayat 65. Yang mempunyai arti, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Yang kedua, surat Al-Ankabut ayat 61. Yang memiliki arti, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menuduhkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab Allah, maka mereka bisa dipalingkan dari kebenaran. Pemaparan materi terakhir yaitu kesimpulan. Agama Islam mempunyai karakteristik Tuhan yang benar. Karena adanya pedoman yaitu Al-Quran. Di dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan tentang adanya Allah SWT. Dengan menjelaskan bagaimana Allah memberikan pembuktian berupa keciptaan Allah. Dan di dalam Al-Quran juga memberikan keesaan Allah SWT. Yang menyatakan bahwa Allah SWT hanya satu. Manusia harus wajib mempunyai pedomanan ketuhanan yang Maha Esa, karena semuanya akan menjadi sangkut paut dalam jalan hidup kita. Sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.